Ya, yang kedua adalah B. B itu beri. Nah, yang menarik dari B ini adalah berlomba-lomba dalam memberi. Ilustrasinya, kalau boleh digambarkan itu seperti di sekolah, ya SD biasanya, itu perhatiin deh, ada guru yang menaruh nama anak-anak di depan, ya di tembok ya. Itu kemudian ada kolom-kolom tuh, nyamping tuh. Ya. Nah, kalau anak-anak ini berprestasi, mereka mengerjakan PR, mereka membantu temannya, mereka berbuat baik, sang guru akan menaruh stempel atau bintang atau apapun di sebelah namanya kan. Dan itu bisa jejer tuh, sampai berapa, 10 misalnya dapat apa gitu. Iya kan. Kemudian kalau sang anak berperilaku nakal atau kurang menyenangkan, tidak bikin PR, mengganggu temannya, sang guru bisa mencopot bintang itu gitu ya. Nah, jadi sama kan. Jadi suami istri ini harus berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan. Ya, berlomba-lomba mendapatkan bintang gitu. Nah, kalau Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits mengatakan ini seperti menabung di rekening hati, emotional bank account. Setiap hari kita pastikan melakukan tabungan di rekening hati dari pasangan kita. Dengan cara menyapa dia, ya, mendengarkan dia, memuji, mendukung, mendoakan, dan lain sebagainya. Gitu. Secara aktif lakukan tabungan-tabungan yang walaupun sifatnya kecil, tapi konsisten gitu. Berlomba-lombalah berbuat baik. Ya. Nah, yang menarik dari rekening tabungan hati ini adalah seperti ini. Ketika katakanlah suami berinisiatif ya, melakukan kebaikan pada istrinya, kan dia mau menabung dong di rekening hatinya ya. Lalu sang suami bilang begini, wah saya bisa dong dapat 2 bintang dari tindakan itu. Lalu bisa jadi istri mengatakan, 2 bintang, itu tarikan. Ya. Wah, kok bisa? Cuma menarik ya, apa yang dianggap oleh sang suami sebagai tabungan dalam rekening hatinya, dianggap oleh istri sebagai tarikan gitu. Dia nggak suka dengan inisiatif itu. Oh, berarti kan ada sesuatu yang baru nih yang kita pelajari dari taste pasangan kita gitu ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah obrolan dengan pasangan kita untuk menyamakan frekuensi kebaikan seperti apa yang memang berkenan di hatinya. Karena kan kita bisa menganggap, kan kita bisa berasumsi dia suka gitu ya, padahal kan dia tidak seperti itu. Ya. Kalau dalam bahasanya Gary Chapman, penulis buku bahasa cinta ya, dia kan mengatakan ada 5 bahasa cinta. Nah, ini juga bisa kita lakukan sebagai tabungan. Yang pertama adalah menikmati waktu kebersamaan gitu. Jadi kita bersama aja gitu, ngobrol gitu ya, jalan-jalan ya. Gak mesti harus ngapa-ngapain gitu, yang penting bersama. Yang kedua adalah hadiah, ya, surprise ya. Hadiah tidak harus mahal, tapi minimal ada sesuatu kejutan lah. Ya. Yang ketiga kata-kata. Ya. Pasti pasangan kita merindukan. Suami mengatakan, aku mencintaimu, ya, atau I love you. Ya. Yang keempat, melayani. Saya sebisa mungkin melayani pasangan saya. Ya. Saya bikinkan dia teh, ya. Kadang saya bantu pijat dia, ya. Kadang saya inisiatif bersihin rumah, ya. Dan yang kelima adalah sentuhan. Jadi saya berusaha untuk setiap malam sebelum tidur itu peluk gitu, ya. Karena banyak orang merasa bahwa sentuhan ini adalah bahasa cinta yang dominan. Ya, ada orang yang dominannya lebih ke kata-kata, lebih ke hadiah, lebih ke kebersamaan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita tahu ada 5 bahasa cinta, kita akan secara proaktif mau melakukannya secara rutin dan konsisten. Bayangin teman-teman, kalau kedua belah pihak sama-sama berlomba-lomba dalam memberi, bukankah rumah tangga akan menjadi lebih bahagia? Karena memang kitab suci mengatakan lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Yang ketiga, OBA, atasi. Atasi masalah-masalah yang timbul.
Ya, serang masalah itu ketika masalahnya masih kecil. Ya, pisahkan antara masalah perilaku yang menjadi masalah dengan orangnya, gitu ya. Love the sinner, hate the sin. Ya, dan cara ngomongnya juga harus tepat, ya. Karena cara komunikasi kita bisa memperparah masalah atau bisa meningkatkan masalah. Cara mengatasi masalah itu seperti kita melempar bola dengan kekuatan penuh dan orang yang menangkapnya terluka. Cara ngomongnya salah. Atau mengatasi masalah dengan komunikasi seperti melambungkan bola seperti ini dan orang menangkapnya dengan baik. Kadang atasi masalah ini bisa jadi lebih berat masalahnya karena cara ngomongnya salah, nadanya salah, timingnya salah. Ya. Tapi kalau kita sama-sama punya tekad ya untuk mengikuti anjuran kitab suci, jangan sampai matahari terbenam sebelum kamu masih merasa marah atau masih merasa panas dengan pasanganmu. Kalau masing-masing menerapkan prinsip ini, kan rumah tangga akan bahagia. Nah, cara ngomong yang bagaimana yang sekiranya bisa efektif gitu. Katakanlah begini, saya merasa, itu kata kuncinya. Ya, saya merasa ya kurang mendapat perhatian ketika, nah ini kita harus jelas ini kapan gitu ya. Ketika kemarin kamu dada gitu ya. Saya merasa kamu apa ya, tidak menanyakan pendapat saya waktu kamu membeli sepatu baru itu. Kan seperti itu ya. Atau istri bisa mengatakan, saya merasa komitmenmu untuk merapikan rumah kurang karena kemarin begitu ya, kamu meninggalkan baju dan celana di mana-mana. Jadi apa salahnya pun saya merasa gitu. Saya merasa dan kemudian nyatakan secara spesifik apa yang terjadi. Sehingga langsung kita fokus pada masalahnya gitu. Ada faktanya gitu. Tidak kamu selalu begini atau kamu memang begitu. Waduh. Itu kan jadi kemana-mana gitu. Masalahnya jadi lebar ya. Masalah itu kan yang besar harus dikecilin, yang kecil harus ditiadakan. Jadi pastikan atasi segala hal dengan komunikasi yang lancar. Ya. Lakukan komunikasi yang intensif, ya. Yang terbuka, ya. Yang dari hati ke hati. Bukankah komunikasi seperti ini yang sangat mendekatkan pasangan? O, B, A, T yang terakhir. T tentu saja Tuhan. Ya. Maaf, Tuhan ditaruh di terakhir ya. Karena kalau Tuhannya di depan jadi tobat ya. Oke, Tuhan yang terakhir dalam urutan ini. Karena kalau kita ingat dalam pernikahan, ini kan kita janji di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi. Jadi ini bukan main-main, ini adalah sebuah ikrar yang serius ya. Jadi kita mungkin perlu kadang-kadang mengingat kembali ya, janji kita ini, sumpah kita ini, di depan Tuhan dan di depan saksi gitu. Bahwa kita menerima dia sebagai istri atau sebagai suami, mencintainya, mengasihinya ya, dalam kondisi suka dan duka ya, sampai maut memisahkan kita. Luar biasa ya, sampai maut atau kematian menjadi faktor pemisah. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga, misalnya dengan beribadat bersama, ya, berdoa bersama, ya. Jadi ini kan hal-hal yang menguatkan. Gitu. Firman Allah mengatakan Tuhan itu adalah tali yang ketiga, ya. Tali rangkap tiga katanya, tidak mudah untuk dipisahkan. Ya. Jadi teman-teman, ini kan masalahnya ada di niat ya. Ini hanya soal niat sebenarnya. Mau atau tidak itu saja. Gitu. Mau atau tidak suami atau istri menjaga ya kerukunan, keharmonisan rumah tangga. Mau atau tidak suami atau istri mengomit meniadakan orang lain dalam rumah tangga. Tidak membuka kesempatan sama sekali kepada orang lain. Jaga jarak dengan lawan jenis. Mau atau tidak? Yang kedua, mau atau tidak suami atau istri ini berlomba-lomba dalam memberikan pujian, kebaikan, apapun itu pada pasangannya.
Yang ketiga, mau atau tidak, suami istri berusaha mengatasi masalah dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik gitu. Ya. Sehingga tidak ada satupun yang merasa diserang gitu. Tidak ada satupun yang merasa sakit hati. Mau nggak gitu, mengatasi masalah ketika dia masih kecil. Jangan tunggu sampai dia jadi monster. Dan yang keempat, mau atau tidak pasangan ini mengakui bahwa Tuhan adalah pembenakarsa dari perkawinan. Dan kita harus tanggung jawab sama Tuhan gitu. Ya. Tanggung jawabnya sama Tuhan. Jadi ini kan serius ini. Ya. Dan ketika suami istri saling mencintai, ya, jadi cinta sejati yang orang tua miliki adalah hadiah terbaik yang bisa mereka berikan kepada anak-anak. So demikianlah sesi inspirational charity kita hari ini, teman-teman. Kita bicara soal cinta dan asmara. Mudah-mudahan sesi kita walaupun ringan, ya. Mudah-mudahan sesi kita walaupun ringan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode yang lain.